Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Jamaah maghrib Masjid Quba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya menggantikan Ustaz Ibnu. Ustaz Ibnu judulnya yang diambil adalah qadha dan fidyah. Puasa menurut 4 mazhab. Itu yang disampaikan oleh Ustaz Ibnu. Saya diminta untuk menggantikan karena ini adalah pertama. Baik, kita perkenalan dulu siapa Ustaz. Nama saya Roni Hidayat LCMA. Sedikit lagi doktor, sedikit lagi. Tulisan udah selesai, tinggal diuji kan. Kalau ada diujikan dah bisa dokter. Tapi belum diujikan. Daftar sudah 2 minggu yang lalu, tapi belum dapat jadwal ujian. Dah dapat jadwal ujian nanti Pak Alek panggil lagi. Nanti dah berubah LCMA ya. Mengganti dia. Dr. Roni Hidayat LCMA. Kan enak bunyinya. Kalau LCMA itu agak kurang ya Pak ya. Tapi kalau udah doktor, walaupun nanti orang bertanya, siapa yang ceramah tadi maghrib tuh? Doktor. Siapa namanya? Doktor aja yang saya tahunya. Kan enak, bunyinya enak Pak. Doakan Pak ya, mudah-mudahan jadi Pak ya. Tidak banyak masalah oleh penguji. Amin. Penguji baik-baik aja. Ini boleh lulus nih katanya kan. Enak bunyi. Di mana Ustadz kerja? Saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam SEBI Parung dan UIN Syarif Hidayatullah. Kuliah juga di UIN sebenarnya. Mengajar di UIN, kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itulah. Tinggal di mana? Tinggal di Serua Bojong Sari, dekat sama UIN. Pamulang, dekat dengan Pamulang. Baik Bapak, lama kita perkenalan nanti tak jadi kita ceramah. Padahal kita tujuan di sini gimana? Ceramah ya Pak ya. Terus kajian yang diambil oleh Ustadz Ibnu ini panjang Pak. Saya slide-nya aja yang saya bawa ini ada 20 lebih. Saya tak tahu bisa menyelesaikan malam ini atau tidak. Kalau tak selesai malam ini, tolong kita selesaikan secara kekeluargaan. Itu aja caranya lagi Pak. Iya Pak, panjang Pak pembahasannya. Nanti Ustadz Ibnu yang akan menyelesaikan lagi Pak ya. Baiklah. Kita mulai. Judul kita, tema kita adalah qadha dan fidyah dalam puasa menurut 4 mazhab. 4 mazhab itu siapa saja? Yang paling besar Imam Abu Hanifah. Di mana dia hidup? Di Baghdad. Baghdad itu negaranya apa sekarang? Irak. Irak udah hancur-hancuran. Dulu namanya ada sebuah kota namanya Baghdad. Baghdad, Basrah. Itu yang terkenal dulu kalau di Irak tuh. Baghdad, Basrah. Itu yang terkenal. Beliau hidup di sana, Imam Abu Hanifah tuh. Beliau hidup adalah imam mazhab yang pertama. Karena beliau meninggal tahun 95 Hijriah. 95 Hijriah itu dah lama lah pokoknya. Inti aja begitulah, dah lama. Karena Nabi meninggal dunia tahun 10 Hijriah. Dia meninggal tahun 95 Hijriah. Dia adalah tabi'in, bertemu dengan sahabat. Itu Imam Abu Hanifah namanya. Imam Abu Hanifah. Terus imam yang kedua besar adalah Imam Malik bin Anas. Dia tinggal di Madinah. Dan meninggal
tahun 150 Hijriah. Itu imam yang kedua besar itu. Baru setelah itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu murid langsung dari Imam Maliki. Malik namanya ya. Imam Syafi'i itu dia adalah orang Palestina. Kemudian berguru ke Imam Maliki ke Madinah, menjadi mufti besar di Arab Saudi ketika itu. Meninggal tahun 204 Hijriah. Nah, itu Imam Syafi'i. Kemudian berikutnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Mungkin Bapak mengenalnya dengan nama Hambali. Apa namanya? Hambali. Beliau aslinya orang Baghdad. Aslinya orang apa? Orang Baghdad. Nah, meninggal tahun 255 Hijriah. Sekitar itu ya, tahun 255 Hijriah. Dia murid langsung Imam Syafi'i. Nah, begitulah kira-kira Pak. Nah, itu urutannya. Jadi Imam Abu Hanifah Baghdad, Imam Maliki di mana tadi? Madinah. Kemudian Imam Syafi'i orang Palestina, kemudian jadi mufti di Arab Saudi, kemudian pindah ke Mesir dan meninggal di Mesir. Saya tahu kuburan Imam Syafi'i di Mesir. Kemudian baru Imam Ahmad bin Hambal yang terakhir. Udah mulai pusing ya Pak ya? Udah mulai pusing nggak Pak? Enggak ya? Aman aja ya? Aman. Udah mulai dari situ. Baiklah, Ustaz ini udah mulai. Nah, lanjut. Kita bahas lagi Pak. Qadha. Qadha dalam bahasa Arab artinya hukum. Hukum atau penunaian, ditunaikan. Qadha, qadhi. Qadhi adalah orang yang menjatuhkan hukuman. Tapi qadha dalam pembahasan puasa ini artinya bukan hukuman, artinya mengganti. Artinya apa? Mengganti. Dalam istilah para ulama dalam bahasa puasa definisikan qadha sebagai fi'lul wajib ba'da waqtihi. Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya. Jadi sudah lewat waktunya baru dikerjakan kewajiban itu. Itu namanya apa Pak? Qadha. Namanya? Qadha. Nah, di qadha dia Pak ya. Di qadha. Mengerjakan sesuatu sesudah lewat waktunya. Pak Ibu kok ini aja bawaannya agak kerut kening tuh. Ini benar nggak nih Pak? Serius ya? Terus ya? Terus ya? Aman ya? Aman. Saya rasa Ustadz Ibnu mungkin begini juga kajiannya kan? Saya biasa mengaji di orang kampung. Saya tinggal di Serua Bojongsari itu kampung Pak. Jadi tak pernah ketemu sama masyarakat yang terpelajar. Jadi saya kalau agak membawakan berat ini saya sendiri yang berat rasanya. Kenapa ya? Tapi Bapak nggak berat ya? Aman ya Pak ya? Aman? Bilanglah aman gitu. Aman ya, alhamdulillah. Baik Pak. Siapa orang yang mengqadha atau mengganti puasa? Dia tidak puasa di waktu apa Pak? Di waktu bulan Ramadan. Dia ganti di luar bulan Ramadan atau setelah Ramadan. Itu namanya qadha. Siapa saja orang yang mengqadha itu yang dibolehkan untuk mengqadha? Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang apa Pak? Sakit. Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 184 firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Nah, itu ayatnya. Baca aja selanjutnya. Lanjut Pak ya. Itu ayatnya Pak ya. Siapa yang dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, wajib dia mengganti puasanya. Berarti bukan hanya orang yang sakit berarti Pak ya. Orang yang dalam perjalanan boleh juga mengganti puasa jika dia tidak puasa di bulan Ramadan.
Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim an Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu qala ya Rasulullah, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajidu bi quwwatin 'alas siyam, wahai Nabi, sebenarnya aku sanggup untuk puasa. Kata siapa? Hamzah bin Amr al-Aslami ini. Aku sanggup puasa, aku kuat fis safar, walaupun aku dalam perjalanan. Fahal alayya junah, apakah saya berdosa kalau saya puasa? Apa kata Nabi SAW? Faqala, Nabi menjawab, ahiyya Allahu hiya rukhsatun minallah. Itu adalah keringanan dari Allah. Kalau tak diambil, itu namanya sombong. Ambil aja lah, itu keringanan. Kalau dalam perjalanan, boleh tak puasa kata Allah, ya jangan puasalah, jangan sok-sokan. Allah maha tahu. Kamu ini walaupun sanggup, tapi lebih baik tidak puasa. Sebab apa? Banyak Pak, orang kalau dalam perjalanan itu, dia mungkin bisa puasa, tapi mungkin lupa zikir. Zikirnya kurang. Tapi kalau diganti ke hari yang lain, puasanya bisa maksimal. Zikirnya bisa bagus. Bacaan Qur'annya bisa bagus. Nah, apa kata Allah? Ganti sajalah ke hari yang lain. Betul ya Pak ya? Kasih airnya Pak, 2 lagi. Mana yang pertama diminum? Yang putih atau yang kuning? Pak, ayolah Pak, semangat Pak ya. Semangat Pak ya. Saya harus tanya-tanya terus, kalau saya tanya-tanya terus hilang nih Bapak-bapak nih. Semangat ya. Lanjutlah ya. Jadi Pak, dia bertanya, apa kata Nabi? Allahu ya rukhsatun minallah. Itu adalah keringanan dari Allah. Faman akhadha biha fahasanun. Siapa yang mengambil keringanan Allah itu adalah baik. Faman ahabba ayyasuma fala junaha alaih. Kalau dia ingin puasa, tidak apa-apa juga, tidak ada dosa, kata Nabi. Bapak mau gimana dalam perjalanan? Mau berbuka, mau tidak puasa, atau puasa? Pasti Bapak tidak jawab. Dijawab puasa nanti dibilang, sombong betul, tidak mengambil keringanan. Dibilang tidak puasa, malu. Ya kan? Anda usahlah jawab. Bapak jawab sendiri-sendiri aja di rumah nanti. Ya. Nah. Jadi orang yang tidak puasa itu boleh siapa mengganti puasa siapa? Orang yang sakit dan orang dalam perjalanan. Nih masuk yang kedua nih. Orang dalam perjalanan. Namanya musafir. Dalam musafir ini berbeda pendapat ulama nih Pak. Kata sebagian ulama mengatakan, ulama sepakat jenis safar yang dibolehkan orang untuk melakukan mengqadha puasa itu adalah pendapat mazhab Syafi'i, perjalanan yang menempuh 84 kilometer. Jadi kalau 84 kilo baru boleh ganti puasa atau tidak puasa. Kurang daripada itu tidak boleh. Kurang daripada itu tidak boleh. Itu kata mazhab Imam Syafi'i. Dalam bahasa Arab disebut 16 farah. 16 farsakh namanya. Berapa itu Pak? Ya sekitar 84 kilo. Tapi pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama selain dari Syafi'i, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan jumhur ulama sehari penuh. Berarti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bukan hitungan kilo, tapi hitungan waktu. Waktunya berapa? Sehari penuh. Sebenarnya 84 itu memang sehari penuh tuh Pak kalau dulu pada masa Nabi. Karena orang kalau pakai jalan pakai apa? Onta atau jalan kaki itu Pak. Onta itu bisa berjalan siang itu 50 kilo Pak. Dari jam 7 sampai jam 5 sore. 50 tuh Pak. Agak kencang-kencang, bisa 80. Memang perjalanan sehari. Nah, jadi Bapak ngambil apa? Mengambil perjalanan sehari atau mengambil kilometer? Ini kan kalau pelajaran fikih kan gitu caranya Pak. Bapak pusing sendiri itu. Tidak tahu pusat, terserah pusat aja lah, pilihkan untuk kami kan begitu. Baik saya pilihkan untuk Bapak. Ambil aja lah kilo.
Ambil apa Pak? Kilo. Karena pendapat Imam Syafi'i apa? Kilo. Kita ini kan menganut pendapat Imam Syafi'i. Kebanyakan orang Indonesia mazhabnya Syafi'i. Walaupun dia NU dan Muhammadiyah. NU juga Syafi'i, Muhammadiyah juga Syafi'i. Tapi Syafi'i yang berbeda di dalam. NU itu Syafi'i itu Pak. Muhammadiyah Syafi'i juga, tapi dia berbeda di dalam. NU punya namanya Bahsul Masail. Apa namanya Pak? Bahsul Masail. Dibahasnya lagi pendapat Imam Syafi'i itu. Akhirnya keluarlah mazhab NU. Mazhab apa namanya itu Pak? Itulah pokoknya. Kemudian di Muhammadiyah punya namanya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih. Keluar pula pendapatnya nanti itu. Ya kan? Padahal sama-sama Syafi'i. Jadi Bapak jangan salah-salah nanti NU itu bukan Syafi'i. Syafi'i itu. Muhammadiyah Syafi'i itu. Syafi'i yang berbeda pendapat di dalam. Ya, Imam Syafi'i sendiri aja berbeda pendapat dengan dirinya sendiri. Bapak mungkin pernah cerita, di Baghdad Imam Syafi'i menulis sebuah buku, nama buku fikihnya adalah Qaulul Qadim, pendapat-pendapat lama. Sampai di Mesir tulisnya juga sebuah buku fikih, nama judul buku fikihnya adalah Qaulul Jadid, pendapat-pendapat baru. Pendapat lama dengan pendapat baru beda. Imam Syafi'i aja dalam dirinya sendiri beda. Masih Bapak pusing, saya takut bahas ini, saya nggak pandai bahas sebenarnya 4 fikih mazhab ini. Saya pandainya ceramah ini apa ya? Yang enak-enak aja. Kalau yang gini-gini agak berat. Tapi Bapak aman ya? Saya tanya lagi, aman ya? Aman, alhamdulillah. Amannya penting aman gitu. Nah, pokoknya itu ya. Bapak ambil yang mana Pak? Kilo aja ya. Kayak gitu saya senang ceramah tuh Pak. Yang begitu-gitu aja pandai saya tuh. 84 kilo. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan di mazhab Imam Syafi'i 96 kilo. Terserahlah. Gitu Pak ya. Karena hitungan farsah itu Pak. Susah. Orang dulu kan meteran orang tuh pas atau enggak pas itu Pak, meteran orang tuh Pak. Talah enggak tahu saya meteran orang farsah itu gimana. Enggak tahu cara meteran orang itu. Dulu kata Nabi SAW, sehasta orang Arab dengan sehasta kita beda Pak. Beda, orang Arab sehastanya segini. Kita segini. Ya kan, adalah. Itu yang kedua. Orang yang boleh mengqadha adalah musafir. Pertama tadi siapa? Orang sakit. Yang kedua orang dalam perjalanan. Yang ketiga wanita. Nih ibu-ibu masuk nih. Bapak-bapak tak masuk nih. Bapak masukkan juga di sini tak bisa. Nih ibu-ibu aja nih. Haid dan nifas. Itu boleh mengqadha. Hadisnya Aisyah. Ketika ditanya oleh Muaz, ya Bunda Aisyah, tentang puasa orang haid dan nifas, apa kata Aisyah menjawab? Kana yusibuna dzalika. Ketika itu menimpa kami, maksudnya haid. Aisyah tidak nifas Pak ya. Haid karena Aisyah tidak pernah melahirkan. Fanu'miru biqada'is shaum. Kami diperintahkan untuk mengganti puasa. Wala nu'miru biqada'is shalah. Kami tidak disuruh mengganti salat. Disinilah mengatakan bahwa salat itu tidak diqadha, tapi puasa diqadha. Itu pendapat tuh Pak. Jadi salat tidak boleh diganti Pak. Salat itu gimana? Kalau sudah ditinggalkan, ya sudah, minta ampun saja kepada Allah. Tapi kalau puasa beda dengan salat. Puasa wajib diganti kalau ditinggalkan. Orang yang meninggalkan siapa? Yang pertama tadi adalah orang yang sakit, yang kedua musafir, yang ketiga wanita haid atau nifas. Berapa lama dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu, segitu pula dia mengganti nanti setelah bulan Ramadan. Sudah mulai enak Pak ya? Sudah mulai enak ya? Saya terasa sama saya tuh enak atau enggak enak tuh terasa sama saya tuh Pak. Kalau enggak enak Pak saya bilang enggak enak ya Pak ya. Dah yang keempat lagi. Apa yang keempat? Yang keempat adalah orang yang membatalkan puasanya baik sengaja maupun tidak sengaja.
Sengaja itu dia minum, Pak. Gimana, Pak? Dia minum. Minum dia siang-siang. Ditanya, Bapak kenapa ke kulkas? Lupa, kata. Lupa gimana? Memang sengaja dia ke kulkas. Nah, begitu. Kan ada tuh dalam WA. Bapak punya WA kan? Nah, itu nanti pas Ramadan tuh banyak WA-nya itu. Pas ketika dia minum, datang istrinya. Langsung disiramnya ke atas kepalanya. Padahal tadi airnya di mana, Pak? Di mulut. Habis itu, Bapak, kenapa kok mau mandi panas. Kok mandi di dapur? Padahal tadi dia kepengen minum. Bapak enggak punya WA. Pantasan Bapak enggak mengerti. Ini masalahnya nih. Punya WA kan? Mengerti lah Pak Ibu. Aduh, saya ini ya begitulah. Dah lanjut ya. Itu yang keempat, orang. Tapi ada hadis Nabi nih tentang orang yang batalkan puasa ini. Ada di Nabi SAW. Apa tuh? Man taraka shaum. Siapa yang meninggalkan puasa muta'ammidan, sengaja, faqada'uhu, dia coba menggantinya, walam yuqda umura kullah. Itu ada hadis Nabi itu, Pak. Siapa yang sengaja meninggalkan puasa bukan karena sakit, bukan karena dalam perjalanan, bukan karena haid, bukan karena nifas, dia batalkan saja puasanya itu. Kalaupun dia mengganti, kata Allah, kata Nabi, Pak. Walaupun dia mengganti atau mengqadanya, seumur hidup dia mengganti, tak akan tergantikan. Begitu pula tuh Pak. Jadi jangan sembarang-barang pula Pak. Orang yang membatalkan puasa itu Pak, sengaja aja dia minum siang hari, habis itu dia ganti sehari. Walaupun seumur hidup pun dia ganti, yang sehari yang dia tinggalkan itu tak tergantikan. Apa sebab? Karena muahilan, karena dia meremehkan. Jadi kesalahannya itu karena meremehkan dan sengaja itu. Tapi ulama walaupun seperti itu tetap saja membuat pendapat wajib pula lah diganti sehari yang ia tinggalkan. Walaupun ada hadis Nabi yang mengatakan begitu, tapi itu ancaman dia nanti di akhirat. Jadi bapak-bapak ada yang meninggalkan puasa dari semenjak muda nih langsung. Banyak meninggalkan puasa Pak Ustaz. Ada bapak meninggalkan puasa? Tidak ada ya? Tidak ada Pak ya? Ada enggak? Tidak ada kan? Kalau ada bertobat aja kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Ganti sebanyak yang ditinggalkan, habis itu minta taubat kepada Allah. Karena ada ancaman Nabi yang tadi. Itu ya Pak. Jadi 4 orang yang boleh mengqadha puasa. Bisa lanjut Pak? Bisa lanjut? Nanti kalau Bapak tanya aja ya. Tanya Pak Ustaz langsung ya. Boleh. Kapan waktu mengqadha puasa? Ini. Kapan waktu mengqadha puasa? Para ulama sepakat secara ijma bahwa orang yang diwajibkan mengqadha puasanya harus melakukannya setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, setelah 1 Syawal, 2 Syawal dia wajib mengganti puasanya yang ditinggalkannya di Ramadan. Tinggalkan di Ramadan. Saya mikir-mikir tadi di rumah Pak. Kenapa kok ini yang dibahas sama Ustadz Ibnu ya? Oh ternyata setelah saya buat slide-nya panjang. Ternyata sebenarnya Ustadz Ibnu itu membuat kajian ini sampai Ramadan nanti. Sampai Ramadan nanti Pak. Serius Pak. Dibuat kajian ini sampai Ramadan nanti. Biar orang sudah berilmu sebelum masuk bulan Ramadan. Kita sekarang kan bulan Rajab baru Pak. Tanggal berapa sekarang Pak? 29 Rajab ya? 29 deh. Harusnya kan kalau bulan Rajab itu saya udah berpikir kemarin pas ditawarkan sama Pak Alek. Apa kata Pak Alek? Pak Ustadz kalau punya tema sendiri enggak apa-apa lah. Langsung saya pikirkan. Oh pasti saya nanti bahas tentang Isra Mi'raj. Tapi disodorkan sama Pak Alek. Ini temanya Pak Ustadz yang harus dibahas. Iyalah kata saya ini aja lah. Pak Ibnu masalahnya kan gak enak pula. Bapak sudah terprogram di pikiran Bapak bahwa yang akan dibahas adalah qadha puasa. Saya ikut pula lah. Ya kok ya. Tapi ini pembahasannya sampai kapan nih rencananya nih Pak? Sampai Ramadan nanti. Jadi kalau nggak selesai sama saya, selesaikan sama Ustadz Ibnu. Ya Pak ya. Lanjutlah.
Tadi sampai di mana? Jadi mengganti kapan, Pak? Setelah Ramadan. Enggak boleh di Ramadan itu saya niatkan di hari ke-20 Ramadan ini saya puasa dianggap 2 hari. Itu enggak boleh itu, Pak. Satu hari puasa 20, satu hari untuk mengganti yang tanggal 15 kemarin. Itu enggak bisa itu, Pak. Dia mengganti nanti di hari yang lain. Lanjut. Bagaimana jika bertemu dengan Ramadan selanjutnya dia belum mengqadha? Ini masalah nih, Pak. Ramadan dia tinggalkan 5 hari, ya kan? Harusnya setelah Ramadan dia ganti. Tapi sudah hampir masuk lagi ke Ramadan, belum juga ganti. Ini masalah nih. Harusnya, Pak, sebelum Ramadan berikutnya ke depan sudah selesai. Kalau belum selesai, ini hukumannya. Tapi ini, Pak, ini bagi orang yang apa, Pak? Jumhur ulama sepakat bahwa bila tertunda karena uzur syar'i, karena dia melahirkan lagi, kan ada orang punya anak, Pak, setahun 2 kali. Bulan Januari punya anak, bulan September punya anak lagi. Jadi nifas terus, Pak, nggak sempat dia. Nifas menyusui. Karena menyusui, karena hamil lagi, karena sakit parah yang berkelanjutan, maka boleh dia tidak dibebankan di rentang waktu Ramadan ini ke Ramadan berikut. Boleh Ramadan berikutnya. Itu katanya. Tapi kalau dia tidak punya sakit, tidak punya haid, tidak punya nifas, tidak punya menyusui, tidak punya hamil, wajib dia mengganti. Ini pendapat. Ini masuk pendapat Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu, Pak, itu mazhabnya apa, Pak? Hambali. Mazhabnya apa? Hambali. Kemudian pendapat Ibnu Hajar Al-Haythami. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami itu dari mazhab Imam Syafi'i. Ini murid-murid beliau gitu, Pak. Berpendapat wajib mengqadha sejumlah hari yang ditinggalkan dan membayar fidyah. Ini itu, Pak. Membayar fidyah, Pak. Jadi kalau Bapak meninggalkan puasa nih, ya kan? Meninggalkan apa, Pak? Puasa di Ramadan ini, betul? Habis itu setelah Ramadan, sebelum masuk Ramadan berikutnya, Bapak mengqadha saja 1 hari. Tapi kalau sudah lewat Ramadan berikutnya, diapain, Pak? Ditambah 1 lagi. Apa namanya? Kasih fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan 1 orang miskin. Berapa harganya? Sependapat jumhurnya ulama, tapi walaupun berbeda-beda pendapat, 1 mud. 1 mud itu berapa, Pak? Segini. Kalau kita melihat itu 1/3 kilo. 1/3 kilo. Kasih makan untuk bikin miskin segitu. Tapi pendapat yang lebih kuat daripada jumhur itu adalah 1 sa'. 1 sa' itu sama dengan zakat fitrah. Berarti berapa, Pak? 40.000. Mengqadha puasa ya, ngasih makan orang miskin 40.000 juga ya. Kalau seandainya Ramadannya sudah lewat. Misalnya Ramadan nih, Bapak paham nggak, Pak? Bapak paham nggak? Aduh, nggak paham ya? Gimana cara menjelaskannya? Ramadan ini Bapak meninggalkan puasa berapa hari? 5 hari, ya kan? Setelah Ramadan Bapak wajib mengganti puasa tadi. Setelah Ramadan tadi, sebelum Ramadan berikutnya masuk, itu Bapak mengganti saja. Tapi kalau sudah lewat berapa, Pak? Sudah lewat Ramadan yang 1 ini, berarti Bapak mengqadhanya juga, membayar fidyah juga, hukuman karena melalaikan. Itu pendapat 2 imam besar, yaitu Ibnu Qudamah dan Al-Haythami. Mereka ini dari mazhab Hambali dan Syafi'i. Jadi Bapak kalau mazhab Syafi'i Pak pakai itu, pakai hukuman. Itu pendapat imam berikutnya. Jika seandainya, pendapat berikutnya nih, Pak. Kata siapa nih, Pak? Syafi'iyah juga. Berarti Syafi'iyah ada Syafi'iyah. Maksudnya mazhab Syafi'i. Jadi kan berbeda juga pendapat mazhab Syafi'i. Ditambah lagi oleh pendapat mazhab Syafi'i dari murid-murid Imam Syafi'i juga. Tergantung berapa kali Ramadan yang dia tinggalkan. Misalnya gini, Pak, ya.
Dia meninggalkan puasa. Selama Ramadan berikutnya ini mengganti aja. Tapi kalau sudah lewat Ramadan, pakai fidyah. Lewat lagi satu Ramadan, tambah fidyahnya 2 lagi. Lewat lagi Ramadan, tambah lagi fidyahnya lagi. Berlipat-lipat fidyahnya. Ngerti nggak Pak tuh? Ya, ngerti Pak. Misalnya nih Pak, 5 kali dia harus mengganti. Berarti kalau lewat Ramadan berarti mengganti 5 kali ya, fidyah 5 ya juga. Lewat lagi mengganti 5 ya, fidyahnya jadi 10. Lewat lagi Ramadan, mengganti 5 kali ya, fidyahnya 15. Paham nggak Pak tuh ya Pak? Oh, makanya jangan jangan diapain? Jangan lalaikan. Mulai kepala Bapak sakit. Ya kan? Bapak tanyalah kalau sakit tuh Pak, tanya aja kamu. Pak Ustaz, tanya Pak Ustaz. Tanyalah Pak. Pak mau nanya apa? Gak ada yang mau nanya. Dah lah, lanjut aja lah kalau begitu. Ibnu Hammam Al-Hanafi Al-Muzani Syafi'i cukup. Tapi ada juga yang mengatakan dari kalangan Syafi'i juga Pak. Apa katanya? Cukup mengganti saja. Tidak perlu bayar denda ya, itu pendapat lagi. Bapak milih yang mana Pak? Pendapat Imam Syafi'i yang di atas diwakili oleh Ibnu Hajar Al-Aisami, atau golongan Imam Syafi'i, atau Al-Muzani dari Imam Syafi'i juga. Kalau yang pertama mengatakan Imam Syafi'i gimana? Ganti tambah fidyah. Kalau yang kedua, ganti dan berlipat-lipat fidyahnya. Kalau yang ketiga, ganti aja. Bapak pilih yang mana? Yang di bawah aja lah Pak Ustaz, ini yang lebih ringan. Nah, pasti ini Bapak pilih, yakin saya ini. Ini. Tapi Nabi Muhammad begitu Pak. Nabi Muhammad apa? Jika ada 2 pendapat atau 3 pendapat, maka Nabi pilihkan yang paling ringan selama itu tidak dosa. Jadi saya menganjurkan Bapak yang mana Pak? Yang ini aja lah. Kalau yang ini berat nih Pak Ustaz, yang ini aja lah. Yang ini pun belum kami lakukan. Itulah Pak. Jadi Pak ya. Tapi pendapat dari Imam Syafi'i semua ya Pak ya? Syafi'i semua berbeda aja pendapat Imam Syafi'i. Lanjut. Nanti Bapak akan bertanya, nih selalu ada pertanyaan. Mengqadha puasa dulu atau puasa sunnah Syawal dulu? Kan itu Bapak sering tanya gitu ya. Mengqadha dulu atau puasa sunnah 6 Syawal dulu? Mana yang didahulukan? Berbeda pendapat. Pertama, para ulama Hanafi, ulama Hanafiyah mengatakan boleh. Dasar landasannya adalah, maksudnya boleh mengambil sunnah dulu, sunnah Syawal dulu, boleh melakukan puasa sunnah Syawal dulu, baru mengganti. Karena mengganti itu mereka istilahkan dengan tarakhi. Apa namanya Pak? Tarakhi. Tarakhi itu apa? Boleh diakhirkan. Karena waktu mengganti masih ada sekitar 10 bulan ke depan. Itu namanya boleh ditarakhi. Atau istilahnya lagi disebut qadha, itu istilahnya muwassa. Muwassa itu apa? Luas waktunya, panjang. Sementara puasa Syawal hanya di bulan Syawal. Maka dahulukanlah Syawal daripada mengganti. Ya kan? Mengganti. Itu kata Imam Abu Hanifah. Jadi kata Imam Abu Hanifah boleh. Katanya apa Pak? Boleh diakhirkan. Tapi kalau pendapat Imam Maliki dan Syafi'i, ini kita masuk di sini nih, Bapak masuk nih. Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i gimana? Maksudnya dari golongan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka mengatakan bagaimana? Makruh, walaupun boleh tapi makruh. Apa sebab? Karena wajib lebih dahulu daripada sunnah. Jadi Bapak ngambil yang mana tuh? Kalau Bapak Imam Syafi'i, Bapak pasti ngambil ini. Apa itu Pak? Dulu kan mengganti, baru puasa sunnah Syawal. Jadi setelah Ramadan tuh langsung ganti. 5 hari Bapak tinggalkan, 5 hari langsung ganti. 7 hari yang ibu-ibu tinggalkan gara-gara haid, 7 hari ganti setelah mengganti puasa. Maksudnya puasa Syawal. Begitu. Tapi kalau Imam Hanafi menguatkan pendapat Imam Syafi'i, tapi agak lebih berat dia. Apa kata Imam Mazhab Hambali? Apa kata?
pendapatnya dilarang duluan puasa sunnah, wajib puasa wajib dulu. Dalilnya apa Pak? Man shoma tatawuan. Siapa yang puasa sunnah wa alaihi min Ramadan, sementara dia ada kewajiban mengganti puasa Ramadan, lam yakdihi, belum dia tunaikan. Fa innahu la yataqabbal, sesungguhnya tidak diterima puasa sunnahnya. Hatta yasumuhu, sampai dia mempuasakan yang diganti. Itu kata siapa Pak? Kata Nabi SAW, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata beliau? Siapa yang puasa sunnah boleh-boleh saja, tapi menurut saya dilarang. Apa sebab? Kalau dia puasa sunnah dulu, ya Pak ya, puasa sunnah dulu, tidak diterima pahalanya sebelum dia lakukan puasa wajib mengganti di Ramadan. Nah, itu pendapat Imam Ahmad. Bapak tanyalah Pak, saya yakin Bapak udah mulai pusing ini ya. Pak Ustadz ini cemana lah Pak Ustadznya. Iyalah Pak, tanyalah Pak. Silakan Pak. Ya. Ada orang-orang itu Pak. Ada orang begitu. Ini orangnya. Saya lanjut aja Pak ya. Ini sebenarnya pembahasannya langsung begini. Nih Pak. Ini ada bagan nanti ini. Di sini nanti ini bagannya. Ini pendapat-pendapatnya tapi kecil banget Pak, nggak kelihatan Pak ya. Ini aja bagannya. Boleh fidyah saja tapi tidak perlu mengganti puasa. Ini Pak. Orang yang pertama anak kecil. Kalau anak kecil tidak puasa sama sekali, tidak mengqadha, tidak pula bayar fidyah. Ini kan ada qadha mengganti, ada fidyah. Terus orang apa lagi Pak? Orang gila. Orang gila tidak mengganti dan juga tidak bayar fidyah. Jadi Bapak kalau kepengen tidak mengganti, tidak bayar fidyah, antara dua ini, boleh jadi anak kecil atau jadi orang gila. Boleh ya Pak ya? Itu enggak mengganti Bapak. Tapi kalau orang yang ketiga, siapa tuh? Gila yang disengaja. Gila yang disengaja paham ya Pak ya? Pura-pura gila. Pura-pura gila. Pura-pura gila. Kenapa tak puasa? Jawabnya lain-lain aja. Itu pura-pura gila tuh. Orang pura-pura gila tetap dia mengganti puasa. Kalau dia musafir, kalau dia sakit, kalau dia haid, nifas, kalau dia membatalkan puasanya. Itu kan wajib dia mengqadha saja, tapi tidak bayar fidyah. Tapi tadi pendapat Imam Syafi'i ya Pak ya, kalau masih di waktunya, tapi kalau sudah lewat Ramadan, tambah fidyah itu ya. Itu pendapat siapa tadi? Pendapat Al-Haythami ya, Ibnu Hajar Al-Haythami. Tapi kalau Muzani enggak katanya kan. Ya kan. Kemudian siapa lagi yang mengqadha? Yang mengqadha adalah orang sakit yang ada harapan sembuh. Dia mengqadha tuh. Sakit dia tapi punya harapan sembuh, seperti sakit Covid nih Pak. Covid ini berapa lamanya cuma Pak? 14 hari kan? Contohnya 14 hari sakit tuh. Berarti kemungkinan dia sembuh kan setelah 14 hari? Ya, berarti dia ganti puasanya 14 hari. Apa ya? Kemudian yang berikutnya adalah fidyah saja tapi tidak mengqadha. Ini Bapak yang Pak tanyakan. Siapa dia ini? Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Seperti apa? Sakit mah kronis. Setiap 1 jam wajib minum air, kata dokter. Kalau Bapak tak minum air, tak makan, mati Bapak katanya. Itu kan tidak puasa dia. Dia tidak mengqadha, hanya membayar fidyah. Seharga 1 sa' sekitar 40.000. Ya Pak ya. Tergantunglah. Dengan zakat fitrah berapa di sini? 40.000 atau 35.000 Pak? Terserah Bapak lah. Pokoknya 2,5 kilo, 3 liter, 1 centong, 1 tekong ya. Kan kamu 3 liter lebih sedikit. Kalau liter mainnya. Kalau mainnya kilo, 2,5 kilo. Kalau mainnya duit,
30.000 sampai 40.000. Kalau lebih kan boleh? Boleh. Tergantung berasnya. Ya. Lanjut. Kemudian orang yang hanya bayar fidyah siapa? Orang yang sangat tua. Nah, orang yang sangat tua. Tidak mampu lagi untuk puasa. Bapak ini udah mulai tua nih Pak ya. Dah ya. Bapak bayar fidyah aja, tak perlu qadha. Lanjutnya siapa lagi Pak? Tapi dia mengqadha nih Pak. Siapa ini? Orang yang bepergian, musafir, dia harusnya dinaikkan ke atas. Musafir dia mengqadha aja, tapi dia tidak bayar fidyah. Kemudian siapa lagi bahannya bayar fidyah? Ibu hamil. Ibu hamil bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja. Kemudian siapa lagi? Ibu menyusui, bayar fidyah saja. Kemudian kalau orang yang mengqadha, orang haid dan orang nifas. Nah, jadi Pak, ini Pak. Tapi ada yang kedua-duanya yang tak sulis ini. Ada yang kedua-duanya, qadha juga, fidyah juga. Siapa itu? Ibu-ibu yang dikhawatirkan, ini cuma satu aja. Ibu-ibu yang mengkhawatirkan anaknya, itu aja. Misalnya dia lagi menyusui, cuma dikhawatirkan anaknya saja, maka dia mengqadha juga, fidyah juga. Sebenarnya dia mampu untuk puasa, tapi khawatir terhadap anaknya, satu aja. Cuman ini jarang disampaikan oleh apa? Habis itu waktu Pak. Habis itu. Habis deh. Pokoknya Bapak enggak usah ingat langsung dua-duanya, ingat satu-satu aja. Ingat satu-satu aja. Qadha juga. Kalau enggak qadha apa? Fidyah. Orang qadha itu adalah orang musafir, orang dalam perjalanan, orang sakit yang diharapkan sembuh. Siapa lagi? Siapa lagi, Pak? Orang haid, orang nifas. Tapi orang yang bayar fidyah siapa? Orang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Habis itu siapa? Orang tua yang tidak mungkin muda lagi. Orang tua mungkin muda nggak Pak? Tidak mungkin. Terus Bapak dapat apa dari ceramah ini? Pak jawablah Pak. Ada nggak ilmu dibawa pulang Pak? Ada nggak? Nggak ada ya? Aduh. Pokoknya ada ya Pak ya. Bilang aja ada gitu. Ada biar senang hati saya sedikit. Ada gitu. Ada ya Pak ya? Ada ya alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti disempurnakan oleh Bapak yang betul-betul menyampaikan ini. Pak Ibnu, saya ini kan hanya ban serap aja. Ganti dari yang tidak datang. Jadi karena sakit beliau Pak. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Ibnu sembuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak juga sehat-sehat selalu. Tak kena sakit apapun. Amin. Rezekinya murah. Kalau ada masalah selesai. Kalau hati tidak senang mudah-mudahan senang. Kalau mendidik anak mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Utang dibayarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau sudah meninggal kita doakan dilapangkan di kuburannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.